Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Apa kabar? Saya Nana Qasim Yusuf, founder dari Rumah Kesadaran dan juga ketua Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia. Salah satu unit usaha dalam dunia pendidikan di Rumah Kesadaran adalah PKBM Rumah Kesadaran atau Nako School, dan sering juga disebut dengan homeschooling Rumah Kesadaran. Dan hari ini saya ingin langsung bertanya dengan salah satu tutor yang mengajar di kelas PKBM Rumah Kesadaran tentang banyak hal, termasuk bagaimana adik-adik atau peserta didik, ya, juga bagaimana suasana belajarnya, dan juga bagaimana profil dari masing-masing pelajar yang sahabat Nako, biar mengenal bahwa di PKBM setiap murid adalah unik, setiap murid adalah difference, dan bagaimana kita bisa mengempowering mereka untuk menjadi murid-murid terbaik dalam bidangnya. Jadi jangan kaget kalau setiap murid di PKBM mereka punya sifat, temperamen, watak, karakter yang berbeda-beda. Dan uniknya, salah satu tutor terbaik kita ini, Mbak Mita atau Bu Mita ini, atau Kak Mita ini, berhasil ya menjadikan sebuah perbedaan menjadi sebuah harmonisasi yang sangat menarik. Nah, kita langsung nanya ya, gimana nih Kak Mita, kenalan langsung di sahabat Nakoy, sahabat Nakoy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nakoy, perkenalkan saya Emita Dananingsih di sini sebagai tutor di PKBM Nakoy School Indonesia. Dan tentunya sebagai tutor bagi saya itu tidaklah mudah ya Pak. Kita harus bisa menghadapi berbagai macam anak, temperamen mereka yang berbeda-beda gitu. Akhirnya itu yang membuat kita juga sebagai tutor perlu belajar bagaimana cara supaya kita bisa terhubung sama mereka, seperti itu. Ya, jadi Mita sendiri sudah berapa lama bergabung di PKBM Rumah Kesadaran? Baik, saya sendiri sudah bergabung mulai dari akhir Agustus, dan kebetulan mungkin udah masuk sebulan ya, sebulan lebih gitu. Di PKBM Rumah Kesadaran ya. Dan kira-kira trik dan tips apa yang Mita lakukan ketika menghadapi peserta didik yang misalkan ya ada satu yang kadang-kadang bercanda terus, satu yang terlihat murung, kemudian satu yang terlihat cuek ya, dan mereka juga kelasnya berbeda, usianya berbeda ya, latar belakang orang tua berbeda, tapi mereka punya satu tujuan, yaitu ingin lulus menjadi siswa yang terbaik buat keluarga. Apa yang Mita hadapi? Bagaimana Mita ngasih tips kepada tutor-tutor di seluruh PKBM menghadapi siswa-siswinya yang beragam? Termasuk kamu menghadapi nggak siswa yang usianya di atas kamu? Untuk saat ini sih belum ya, masih di bawah saya semua gitu. Jadi saya masih bisa menghadapi mereka ya dengan trik saya sendiri, seperti itu. Untuk triknya saya tidak punya trik khusus ya Pak, tapi saya lebih mempelajari sifat dan karakter mereka lebih dalam. Anaknya seperti apa, terus mereka ingin belajar seperti apa, saya ikutin gitu. Karena mungkin dengan kita belajar sesuai keinginan mereka, mungkin itu yang membuat mereka lebih bersemangat untuk lebih belajar lagi gitu, daripada kita harus memaksakan kehendak kamu harus ngikutin saya seperti ini. Mungkin itu yang membuat mereka jadi kayak malas untuk belajar, ogah untuk belajar, seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam dunia mereka saja. Ya, jadi kalau Mita sendiri berapa yang dipegang siswanya itu? Untuk di sini saya pegang paket A, itu ada 3 orang, dan kebetulan tiga-tiganya ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, dan jadi setiap anak itu emang harus memiliki perhatian khusus untuk diberikan. Jadi salah satu keywordnya adalah perhatian ya. Memang
anak-anak zaman now itu butuh 3P, Mita. P pertama perhatian, P kedua perhatian, P ketiga perhatian. Nah, itulah guru yang punya 3P biasanya sangat diminati oleh peserta didik ya. Oke, kita akan masuk ke karakter dan temperamen ya dari siswa-siswa yang mewakili ikon mungkin peserta didik di seluruh Indonesia ya. Misalkan bisa nggak digambarkan 3 peserta didik itu masing-masing dengan karakter beda-beda ya? Ya. Satu siapa misalkan? Satu contohnya namanya Arpen ya. Alpen ya. Ya, Arpen ini anaknya terbilang aktif, sangat aktif di kelas. Bahkan kalau misalkan belajar itu dia tidak bisa diem, tidak pernah bisa yang selalu fokus gitu. Akhirnya saya Jadi apa? Nggak fokus tuh kakinya nggak bisa diem gitu? nggak bisa, sering mengganggu temannya sih Pak. Kalau misalkan temannya lagi fokus belajar, mungkin dia tidak senang kali ya ngelihat temannya pada fokus, akhirnya dia mengganggu gitu, yang membuat temannya juga ikut keganggu seperti itu. Jadi memang kayak gitu ya sejak awal tuh. Sejak awal seperti itu, tapi di satu posisi saya berusaha untuk memberikan dia penjelasan gitu. Seharusnya bagaimana cara kita bersikap selama di dalam kelas, bagaimana cara kita bersikap setelah pelajaran selesai seperti itu, dan akhirnya anaknya ya sedikit demi sedikit mengerti. Kamu butuh berapa lama memasuki hatinya Alpen biar lebih humble, lebih berubah ya? Berapa minggu, berapa hari? Setiap hari sih saya selalu memberikan mereka nasihat Pak. Setiap hari itu saya selalu memberikan nasihat. Seharusnya itu kita di dalam kelas harus bersikap seperti apa, seperti itu. Termasuk kita harus hormat kepada guru juga gitu. Ya, jadi sebenarnya profil Alpen ini juga dialami oleh peserta didik di luar sana ya. Anak yang kalau masuk membuat suasana rame ya, bahkan seringkali membuat tanda petik kehebohan, bahkan keonaran ya, kalau tidak dikendalikan. Jadi bahkan guru ngomong dan sebagainya, dia punya dunia sendiri. Dan di PKBM sendiri, di Rumah Kesadaran ini, para tutor telah belajar tentang bagaimana ya psikologi perkembangan anak, psikologi komunikasi ya, kemudian juga mengenai bagaimana kita engagement kepada siswa, dan akhirnya yang terjadi anak ini ya dia berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya dia. Saya lihat waktu itu Alpen ini salah satu yang menarik ya, dia juga baca Qurannya juga bagus gitu. Jadi memang baca buku saya lihat belum bisa ya, baca itu belum baca, tapi ketika baca Quran begitu menyentuh. Jadi sisi baik atau sisi lebih dari setiap anak itu ada pada saat kita punya kacamatanya ya, kacamata yang utuh, yang luas. Tapi kalau kacamatanya hanya parsial, maka melihat Alpen itu banyak kekurangannya. Tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, belum bisa lancar baca nulis. Tapi ternyata dia salah satu anak yang punya kemauan belajar, dan juga tadi punya kemampuan literasi Al-Quran yang sangat bagus ya. Dan itu juga buat para tutor, buat para guru dimanapun Anda berada, ketika menemukan memiliki putri atau putra atau siswa yang mungkin tidak jauh dengan Alpen ya, maka coba digali, mungkin ada satu kemampuan yang bagus, tapi memang harus ditemukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah menemukan, maka kita fokuskan kepada kekuatan tersebut ya. Itu contoh Alpen yang cenderung ya rame ya di kelas ya, atau tipe kalau dalam psikologi adalah tipe yang namanya sanguin ya. Oke, tipe yang kedua ada nggak tipe yang cenderung pendiam? Itu lebih ke Faisal. Oh ya, Faisal ya. Oke. Faisal itu Ical ya? Iya, Ical. Anaknya emang pendiam di kelas gitu. Jadi pendiam dengan periang ketemu bareng ya? Ketemu, makanya Arpen ketika melihat Ical diem, mungkin gatel kali ya, yang mengganggu Ical biar ikut gitu rame. Gitu. Oh gitu ya. Oke, kalau kamu sendiri gimana mendekati Ical agar dia juga belajar sungguh-sungguh, semangat, dan juga langsung connect ya ke dalam pembelajaran yang Mita sampaikan? Mungkin kalau Ical itu bisa untuk dibilangin sekali bisa langsung nurut anaknya gitu. Tapi kalau Arpen itu agak susah, butuh beberapa kali supaya dia bisa fokus ke dalam pelajaran. Karena emang setiap anak ini itu memiliki
pelajaran kesukaan mereka masing-masing. Oh gitu. Alpen apa? Alpen dia lebih suka ke matematika. Makanya setiap kita belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dia selalu minta, "Kak, matematika dong," seperti itu. Alpen suka matematika? Alpen suka matematika. Bahkan Faisal juga matematika. Dia bisa terbilang walaupun sudah bisa membaca gitu. Jadi kan. mungkin kenapa Alpen suka matematika, nggak ada membacanya kan? Sekarang baca matematika pakai literasi 4 ditambah 2, mendadak nggak suka dengan matematika. Iya, ternyata mereka senang belajar matematika. Oke, jadi itu terjadi sahabat Nakoi di satu kelas itu menarik, ada periang, ada pendiam, ya, dan bagaimana kita mengcoaching peserta yang pendiam, ya, ini juga butuh skill of life yang juga kadang-kadang skill of life itu terbentuk karena kita pengalaman atau jam terbang, ya. Satu lagi profil satu siswa lagi yang apa tuh? Tadi kan ada yang periang, ada yang pendiam, satu lagi apa? Satu Ikis, dia tengah-tengahnya. Dia bisa pendiam, dia bisa periang gitu. Anaknya karena Ikis ini bisa terbilang otaknya pintar. Oh, Ikis ya? Iya, Ikis pintar, terus cepat nangkap pelajaran. Dia kalaupun ada pelajaran yang tidak mengerti, dia bertanya. Ya, jadi dua-duanya ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak Ical malah beruntung ya, karena di kelas ini bayangkan kalau semuanya pendiam, wah jadi silent team ya. Ical berteman dengan Alpen malah beruntung karena Alpen memberikan stimulus kepada Ical untuk lebih aktif, lebih rame ya dan sebagainya. Oke, terus yang Iking ya, apa tadi? Ikis ya. Ikis ini berarti dua-duanya ya. Dia. Oke, dan ya betul tadi ya, kalau kita bertemu dengan siswi atau siswa atau peserta didik yang tentu saja seringkali berbeda, ya kita memang harus lebih banyak, lebih sabar menggali potensi dan talenta mereka. Akhirnya Mita bisa menemukannya ya, dan saya rasa sekolah yang terbaik adalah sekolah yang menyenangkan. Jadi muridnya itu senang kalau masuk sekolah. Sekolah yang buruk, sekolah yang muridnya malas masuk ke sekolah ya. Jadi ketika murid-murid dia antusias masuk sekolah, semangat masuk sekolah, itu juga sebagai sebuah kabar baik dalam pembelajaran. Oke, Mita, kita cukupkan. Coba Mita kasih pesan kepada masyarakat, bagi yang putus sekolah, bagi yang sedang ada problem dalam dunia pendidikan, agar jangan menyerah dan bergabung juga boleh di PKBM Rumah Kesadaran. Baik, pesan dari saya, jangan berputus asa bagi teman-teman yang putus sekolah atau bisa terbilang tidak punya ekonominya kurang, bisa terbilang seperti itu. Bisa bergabung di PKBM Rumah Kesadaran Nakoi School Indonesia, karena insya Allah di sini kita akan bantu sebisa mungkin, kita akan membantu menggali kemampuan kalian, kemampuan tersembunyi dari kalian mungkin ya Pak ya? Ya. Mungkin seperti itu. Thank you, dan juga buat teman-teman yang mengelola yayasan, baik itu sekolah tahfidz, lembaga tahfidz, yang putra-putrinya, siswa-siswinya belum dimasukkan sekolah formal, maka juga bisa bergabung kolaborasi dengan Rumah Kesadaran PKBM bersama Pak Iwan dan juga tim saya di sini untuk kita dorong bersama-sama siswa-siswi Anda insya Allah menjadi yang terbaik di antara yang ada. Amin ya. Terima kasih untuk Mita ya, terima kasih untuk sahabat Nakoi yang menyimak sekilas kecil tentang Nakoi School dan keunikan-keunikan siswa-siswinya yang membuat kita belajar banyak hal dan juga di atas rata-rata. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe YouTube Nakoi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.